yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cetil pandai yang hadir pada kesempatan ini. Perkenalkan, kami dari teman-teman dari Pakti Sumatera Barat. Jadi kami adalah kumpulan dari dokter-dokter spesialis penyakit dalam. Jadi di seluruh Indonesia ada dokter spesialis penyakit dalam ini. Jadi dalam suasana bencana seperti sekarang, kami terjun ke semua tempat. Jadi kami datang hari ini 20 orang, teman-teman dari Puskesmas, kemudian kami dari Padang. Ini tentu pertama kami mohon maaf dulu, namanya teman-teman ini masih muda-muda, termasuk saya masih muda ya. Tentu dalam melangkah nanti ada salah, ada janggal gitu. Yang jelas kami tidak akan pernah menyengaja kesalahan. Ini kepingin berbagi dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua, berbagi duka sebenarnya. Kami tak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya dengan keahlian kami. Keahlian itulah yang kami bawa ke sini. Mudah-mudahan nanti dalam pelayanan ini, karena kami juga hari yang sama ini akan menuju Alusana dengan program yang sama. Jadi mungkin kami nanti tidak terlalu lama di sini, agak cepat kita mungkin supaya cepat selesai. Jadi sebenarnya saya sudah pernah ke sini. Sudah saya cicipi makanan di sini sebelum ini. Saya sudah bersampan-sampan di sungai sebelah sana itu gitu. Jadi saya dengan Pak Sulfa, beliau itu teman saya gitu. Kemudian adik beliau, Afni Upi, itu teman saya SMP dulu. Jadi kenangan-kenangan nostalgia itu membuat tempat kita ini menjadi salah satu pilihan. Jadi Pak Sulfa itu di Jakarta, beliau aktif di KPB itu. Jadi saya termasuk salah satu anggota kehormatan KPB, Keluarga Pasaman Barat DKI Jakarta gitu. Saya masuk anggotanya di situ. Jadi tentu kita masuk di seperti itu tidak mau apa-apa kita. Kita mau ada sesuatu terobosan di Pasaman yang tidak biasa dilakukan gitu. Jadi saya bekerja di M. Jamil, saya dosen di Fakultas Kedokteran. Jadi saya bahagia sekali datang di sini. Yang di Pasaman ini kebetulan saya semua gitu. Jadi saya kalau sini tidak takut saya. Biasanya takut saya, tapi kalau ada mereka saya pasti aman. Gitu. Ada Dokter Fahrul, konglomerat penyakit dalam di Pasaman Barat, ini ada Suni, di atasnya lagi gitu. Jadi kami kemarin sudah menginap di tempat beliau. Dokter Fahrul kami juga sudah ke situ tadi malam. Sudah banyak nampak yang bisa dibungkus di situ. Teman-teman ini udah bisik ke saya, tunggu itu banyak Pak gitu. Sampai bisik itu saya bilang gitu kan. Tentu terima kasih kita juga kepada tim Puskesmas ya, pimpinan Puskesmas yang berkenan. Ini mohon maaf semua prosedur tidak kita tempuh karena suasananya suasana bencana ya, emergensi. Kalau kita berprosedur entahlah. Ini kami rancang mendapatkan ke daerah Pasaman ini sampai 1 minggu ini kita rancang. Segala kita tempuh, segala ini kita tempuh. Bagaimana supaya dapat obat, supaya dapat uang sedikit, kita jadikan obat. Nah kita pergi ke sana. Gitu. Jadi teman-teman ini tadi saya lihat itu tiba di sini itu ketika mencicipi makanan itu enak banget saya lihat. Karena di jalan itu sudah kosong, jadi goyang-goyang ya. Yang menyusut isi perutnya. Jadi terima kasih kami untuk itu semua. Jadi kami dengan Pak Sulfa dan kawan-kawan di KPB itu, jadi saya pernah pensiun saya di M. Jamil, di kedokteran saya masih ngajar sampai umur 70. Jadi saya untuk 70 itu masih 4 tahun lagi. Muda ya. Saya sekarang 66 tahun.
fisik mungkin sudah menua, tapi jiwanya masih muda. Makanya saya adik-adik dari Padang ini bertualang nanti di sungai itu supaya bisa menikmati mereka. Nanti akan saya ajak ke Danau Anusar itu, ada danau tinggal di Baramingomo ya, dia pada di daerah Parapalang Palu sana gitu, masuk hutan itu. Gitu. Bagus itu danau tinggal. Jadi danau di Sumatera Barat tambah satu lagi danau tinggal. Jadi seperti itu kira-kira yang Jadi kami dengan Pak Sulpa, dengan saya melihat orang kampung saya lahir di sini. Saya lahir di ujung sana, daerah yang paling pemarah itu. Bangis. Tapi 3 tahun saya di situ pindah ke timur. Orang itu kalau di Padang suka jual saya gitu. Saya pemilik dokter Armen gitu. Dia ngomong ke saya gitu. Tapi dia nggak tahu sama saya gitu. Tapi kan ngomong-ngomong nama dia di sini dia kurang ajar tuh Pak. Suka pemarah, suka dia suka orang sini sama dia gitu. Dia kirim ke kampung minta fotonya, rupanya saya gitu. Jadi itulah makanya saya pulang ke sini gitu. Jadi saya sambil supaya bisa istirahat, tidur saya simpang 4, saya di sini sebentar. Begitu siang saya udah melala ke kemana-mana gitu. Mana yang saya lihat bagus saya gitu. Jadi saya bisa wisata kuliner dari Padang itu segala jenis tempat sate saya coba singgah. Tahu saya ini sate yang enak di sini nih gitu. Makan juga gitu di sini yang enak gitu. Kemarin teman-teman ini sudah saya ajak makan di Tiku itu, rumah makan apa siapa kemarin ya? Takana Duo. Jadi kamu kan di Takana Duo. Mula-mula saya tawarin mau kepala ikan semua, bagi 2 saja Pak. Tiba di situ rebutan. Warungnya hebat juga itu ya. Dia batasi anunya gitu. Pintar dia berbisnis. Jadi kami dengan perjalanan itu saya lihat banyak rumput di sini gitu ya. Kebuang. Sementara kalau daging dibagi kurang. Saya pergi, teman saya punya peternakan kambing di Jawa Tengah sana gitu. Saya pergi ke situ. Saya lihat sangat potensial. Saya bilang apa bahayanya ternak kambing ini? Satu cuma katanya apa? Kalau diutang orang tak bayar. Tapi kalau tidak beruntung katanya. Mati enggak. Pakannya di mana? Batang batang jagung yang sudah mau dibakar di sini itu bisa diolah. Batang pisang yang dibuang itu bisa diolah. Ditunjukkan gampang, tidak sulit. Jadi atas gagasan itulah satu sisi lain saya punya di Padang rumah singgah, saya yang bayar. Gede dari punya si Ivan itu 1 bulan hampir 2.000 orang Pasaman yang tidur di situ, gratis tidak bayar. Tapi kalau yang ke Padang enggak gitu, bisa mampir di situ. Terbatas uangnya, orang Pasaman ini nggak ada yang punya dia, cuman uangnya terbatas kadang-kadang. Gitu. Kelapa sawitnya belum turun gitu kan. Kalau udah turun jadi konglomerat lagi dia gitu. Jadi atas itu saya lihat banyak yang butuh gitu. Saya kemarin itu ada dari ujung Gading itu 17 anaknya pencarian cuma 2.400.000. Bisa bayangkan seperti apa gitu. Saya fasilitasi, saya belikan kambing 4 ekor nggak tampung senang hatinya. Kayak masuk surga katanya, dia bilang sama saya gitu. Masa masuk surga Pak gitu. Dapat ini. Kayak dapat duit runtuh itulah kalau di sini. Yang satu 6 anaknya tidak makan 3 hari. Pasti bantu gitu. Jadi kalau itu semua kita payah itu nggak sanggup. Nah kita